Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kehadiran video ini Anda semua bisa mengambil sebuah faedah ataupun pelajaran yang bisa menjadi bekal di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kali ini insya Allah saya akan memberikan sebuah nasihat untuk saya pribadi dan juga Anda semua tentang sebuah arti qanaah dalam pandangan Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dunia ini manusia memiliki banyak kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sifatnya terbatas dan terukur. Di sisi lain, manusia juga dibekali dengan keinginan dan hawa nafsu yang sifatnya tidak terbatas. Namun, di dalam prakteknya, seringkali untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut campur aduk jadi satu. Banyak orang yang sebenarnya memenuhi keinginannya, namun dengan berdalih memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, seringkali mereka tidak mendapatkan kepuasan dalam kehidupannya. Mereka selalu kehausan dan kelaparan, padahal setiap hari mengenyam banyak kenikmatan. Jiwa mereka selalu bahagia. Lisan mereka senantiasa mengeluh tidak cukup. Tubuh mereka terus meronta-ronta, padahal mereka dikaruniai dengan kecukupan, bahkan mungkin diberikan yang terbaik. Mulailah mereka memutar otak, memeras keringat, dan membanting tulang, memforsir tenaga untuk memuaskan keinginan yang tak terbatas. Begitulah ketika jiwa telah kehilangan sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sedikit, serta ridho dengan apa yang menjadi bagiannya. Pemirsa, kalau kita melihat di kehidupan ini, terkadang kita menilai kehidupan kita antara materialisme vs qanaah. Pembaca yang budiman, dewasa ini umat Islam diserang virus materialisme di hampir seluruh lini kehidupan. Segala sesuatu serba diukur dengan materi yang kasat mata.
Nilai manusia bukan dilihat dari ketakwaannya, namun dari banyak materi yang dimilikinya atau standar angka-angka yang ditetapkan manusia. Inilah salah satu faktor utama yang mendorong manusia hidup jauh dari sifat qanaah. Sebab segalanya diukur dengan kuantitas dan materi. Padahal banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya semenjak ia diciptakan dan terlahir di dunia ini. Nikmat tersebut benar-benar mengucur deras tiada henti hingga seseorang hamba meninggal dunia. Hanya saja karunia yang sering dirasakan kebanyakan manusia adalah nikmat harta dan materi dunia lainnya. Banyak orang yang mengira bahwa dirinya sedang dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dikurangi nikmat dunianya. Hal ini Allah memperingati kita dalam sebuah firman-Nya. Al-Quran surat Al-Fajr ayat ke-16 mengajarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yaitu manusia apabila Allah mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Begitulah para pemirsa, timbangan orang-orang yang tidak qanaah. Mereka mengukur kehinaan dan kemuliaan dengan banyak dan sedikit harta. Padahal kaya dan miskin sama saja di hadapannya atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya merupakan ujian bagi hamba di dunia ini. Jadi tidak ada obat yang lebih mujarab mengobati virus materialisme dan keserakahan terhadap dunia melainkan sifat qanaah. Lalu bagaimana akibatnya pemirsa dimanapun saat ini Anda berada? Akibat tidak memiliki qanaah ini akan menjadi binasa. Di sini dikisahkan bahwa Bani Israel adalah kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam kenikmatan. Banyak sekali nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Namun mereka adalah kaum yang tidak qanaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada mereka sebaik-baik makanan sebagai rezeki bagi mereka. Hal ini terbukti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami naungi kalian dengan awan dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Oleh karena itu, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Mereka tidak menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang sebenarnya menganiaya diri mereka sendiri.
Pemirsa, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah mereka selalu dinaungi awan di waktu mereka berjalan di panas terik padang pasir. Bukan sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya dengan menurunkan al-manna dan as-salwa. Apa itu al-manna? Al-manna ialah makanan manis sejenis madu, susu dan manisan. Adapun as-salwa ialah daging dari burung sebangsa puyuh. Itulah makanan lezat, bergizi dan bersinergi dalam perjalanan. Ketika mendapatkan limpahan nikmat tersebut, Bani Israel tidak sabar dan tidak qanaah. Ia justru menuntut sesuatu yang lebih rendah dan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika kalian berkata, 'Wahai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Oleh sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya.' Musa berkata, 'Maukah kalian mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kalian ke kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta.' Lalu ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat ke-57. Itulah akibat dari melampaui batas serta tidak qanaah dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah Azza wa Jalla turunkan apa yang mereka minta, tentu mereka akan meminta makanan yang lebih rendah darinya. Permasalahannya, mereka memperturutkan hawa nafsu, bukan kebutuhan. Jadi, selain mereka tersiksa dengan dirinya sendiri, mereka juga dihinakan Allah Azza wa Jalla dengan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Merasa cukuplah, niscaya akan dicukupi. Menuruti hawa nafsu di dunia bagaikan meneguk air garam. Semakin diteguk, justru semakin terasa rasa dahaganya. Sebenarnya sudah jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita tentang hakikat itu semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya manusia memiliki harta sebanyak 2 lembah, maka ia akan menginginkan lembah yang ketiga. Tidak ada yang mampu memuaskan mulut manusia kecuali berkalang tanah." Hadis riwayat Muslim. Begitulah nafsu manusia, pemirsa, dimanapun Anda berada. Ia tidak pernah merasa puas sampai manusia mati sekalipun. Oleh karena itu, bersifat qanaah adalah cara termudah menjadi orang yang kaya yang sebenarnya. Hal ini Nabi SAW bersabda kembali, "Wahai manusia, ridholah dengan bagian Allah yang diberikan pada kalian. Niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya." Juga hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang paling kaya adalah orang
yang paling qanaah. Sebab betapa banyak pemilik miliaran harta, namun ia masih saja merasa miskin dan tidak pernah merasa cukup. Di mata orang, ia memang dibilang kaya, namun sejatinya ia orang yang paling miskin karena jiwanya selalu haus, bahkan tidak pernah merasa cukup dengan harta dunia. Sungguh, betapa beruntungnya mereka yang diberikan hati qanaah dengan segala pemberiannya. Lagi-lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung siapa saja yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan diqanaahkan Allah terhadap segala pemberiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang beriman, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berqanaahlah, niscaya engkau akan hidup indah, berkah dan sakinah. Anda tidak percaya? Cobalah. Baik pemirsa, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita kali ini yang bertemakan tentang hidup qanaah, ya, tidak materialisme, ya, ataupun tidak mengejar dunia semata. Mudah-mudahan apa yang barusan kita simak ini mendapatkan pelajaran atau ibrahnya, ya, baik untuk kehidupan kita saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة.